semua, perkenalkan saya Mandalora Silviana Putri dengan NPM akhir 083 dari Prodi Arsitektur dari kelas Bela Negara G160. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai sebuah artikel yang berjudul Integrasi Nilai Bela Negara dalam Arsitektur melalui penguatan desain berdasarkan identitas lokal atau kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu bela negara? Bela negara merupakan kewajiban aktif warga negara Indonesia dalam upaya menjaga kedaulatan, keutuhan, serta persatuan negara atau bangsa Indonesia. Wujud nyata bela negara tidak hanya dilakukan dalam upaya militer saja, tetapi bisa non-militer sesuai dengan profesi atau keahlian masing-masing. Dalam dunia arsitektur, upaya bela negara dapat dilakukan melalui perancangan, penguatan desain berdasarkan kearifan lokal atau identitas lokal masyarakat setempat. Dalam dunia arsitektur, bangunan tidak hanya sebagai ruang fisik untuk beraktivitas, tetapi juga merupakan ekspresi budaya atau nilai sosial masyarakat setempat. Setiap wilayah memiliki ciri bangunan tersendiri berdasarkan iklim, geografis, letak wilayah, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, penguatan desain melalui identitas lokal merupakan wujud nyata bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa arsitektur. Namun, di tengah era globalisasi yang semakin cepat, bangunan dengan kearifan lokal semakin terkikis tergantikan oleh bangunan modern. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada lokalitas sebuah wilayah, tetapi juga hilangnya kebanggaan masyarakat terhadap bangunan dengan identitas lokal. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa arsitektur perlu mengupayakan dalam pelestarian identitas lokal pada bangunan di suatu daerah. Wujud itu merupakan aksi nyata bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa arsitektur. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ke next video. Sebelumnya, kalian tahu gak sih konsep integrasi penguatan desain melalui identitas lokal? Jadi, konsep penguatan desain berdasarkan identitas lokal merupakan pendekatan proses perancangan yang menggabungkan nilai budaya dan sosial serta lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Pendekatan ini tidak hanya sebagai wujud atau aksi arsitektur tradisional, tetapi juga menggabungkan elemen lokal seperti material, ornamen, dan detail arsitektur lainnya. Jadi, apa sih yang dapat dilakukan dalam penguatan desain berdasarkan identitas lokal? Yang pertama ada penggunaan elemen lokal. Penggunaan elemen lokal ini dapat berupa ornamen, bentuk atap, sehingga mempresentasikan nilai budaya masyarakat setempat. Yang kedua ada penggunaan material dan teknik konstruksi. Penggunaan material yang dapat dilakukan adalah menggunakan material yang berasal dari alam seperti batu alam, kayu, ijuk, dan bambu. Sedangkan dalam teknik konstruksi, biasanya masyarakat lokal menggunakan teknik konstruksi secara gotong royong. Yang ketiga ada desain ruang partisipatif. Dalam implementasi bela negara, desain ruang partisipatif sangat perlu dilakukan dalam upaya menjaga ketahanan sosial berupa gotong royong. Rasa kebersamaan itu dapat mewujudkan interaksi sosial atau rasa kebersamaan antar masyarakat. Yang keempat ada pendekatan arsitektur kontekstual. Arsitektur kontekstual ini harus dilakukan sebelum melakukan proses perancangan. Jadi, arsitektur kontekstual ini berupaya untuk mengembangkan desain berdasarkan iklim, lingkungan, dan keadaan geografi suatu daerah. Selanjutnya, apa sih manfaat yang dapat diperoleh dalam penguatan desain melalui identitas lokal? Yang pertama ada pelestarian budaya. Penggunaan ornamen pada atap dapat meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat setempat pada budaya setempat. Yang kedua ada rasa semangat dan gotong royong. Melalui desain ruang partisipatif dapat meningkatkan
rasa kebersamaan melalui interaksi sosial. Yang ketiga ada pemberdayaan nilai ekonomi melalui penggunaan alami seperti kayu, bambu, dan ijuk dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat. Yang keempat ada keberlanjutan lingkungan dengan pemanfaatkan material yang berasal dari alam seperti kayu, bambu, dan ijuk dapat meningkatkan nilai keberlanjutan pada bangunan tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari artikel ini, yang pertama, bela negara itu tidak hanya berupa aktivitas militer saja, tapi bisa non-militer sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam dunia arsitektur, pendekatan ini sangat berfungsi untuk menjaga kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam upaya ini, kita sebagai mahasiswa arsitektur dapat menjadi agen perubahan dalam kondisi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Ayo kita menjadi agen perubahan dalam negara Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.